Om Swastiastu, sebelumnya perkenalkan saya Fiona Yolanda Suryana dengan 3 digit NIM terakhir saya 093. Pada kesempatan kali ini, kami dari SGDA 9 akan membawakan materi tentang cancel culture related aggression, di mana cancel culture itu menjadi isu yang sangat relevan di tengah perkembangan digital dan kebebasan berekspresi. Namun, di balik tujuan awalnya, seringkali muncul tindakan agresi yang bisa berdampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas cancel culture khususnya di dalam bidang kedokteran. Media sosial itu dapat memicu yang namanya fenomena cancel culture, yang dimana artinya adalah praktik menjelekkan atau membatalkan seorang karena dianggap melakukan kesalahan baik secara moral, etis maupun sosial. Bentuknya dapat berupa boykot, yaitu penarikan dukungan publik, hingga hujatan massal di ruang digital yang berpotensi merusak reputasi. Nah, fenomena ini itu di media sosial bukan hanya terjadi pada selebritas, tapi juga tenaga medis. Di satu sisi, cancel culture itu berfungsi sebagai akuntabilitas sosial, namun di sisi lain juga dapat berubah menjadi agresi massal yang dapat merusak reputasi. Nah, kasus di luar negeri maupun di Indonesia, seperti Dr. Terawan dan Bidan Wayan Agustin itu memperlihatkan bagaimana hujatan publik berdampak langsung pada profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada reputasi, tapi juga psikologis seperti stres dan isolasi sosial. Karena pilihan ini di Indonesia masih terbatas, kajian literatur ini itu penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus jadi dasar merumuskan strategi mitigasi serta perlindungan tenaga medis agar profesionalisme tetap terjaga. Baik, selamat siang dokter. Perkenalkan nama saya Teresa Jessica Winarto dengan 3 digit NIM terakhir 141. Hari ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bab 1. Yang pertama, rumusan masalah dari literatur review ini. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan cancel culture dan bagaimana kaitannya dengan konsep agresi. Lalu bagaimana fenomena cancel culture related aggression terjadi di bidang kedokteran. Lalu apa saja yang dampak cancel culture related aggression terhadap tenaga medis. Dan yang terakhir, bagaimana strategi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan memitigasi cancel culture related aggression ini. Baik, berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat didapatkan bahwa tujuan dari penulisan kajian ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan konsep dan mengetahui keterkaitan antara cancel culture dan agresi itu sendiri. Lalu juga menguraikan fenomena cancel culture related aggression dalam bidang kedokteran. Yang ketiga, menganalisis dampak cancel culture related aggression terhadap tenaga medis. Dan yang terakhir, mengidentifikasi strategi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan memitigasi cancel culture related aggression ini. Adapun manfaat penulisan dari kajian ini sendiri terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari kajian ini adalah untuk memperkaya studi tentang cancel culture related aggression serta menjadi dasar teoritis bagi penelitian lanjutan terkait fenomena sosial, agresi, dan profesionalisme tenaga medis. Dan yang kedua, manfaat praktis dari kajian ini adalah untuk memberi wawasan bagi tenaga medis dan institusi kesehatan untuk memahami risiko cancel culture related aggression serta merancang strategi pencegahan dan mitigasi berguna untuk menjaga kesehatan mental, reputasi, dan kualitas layanan. Perkenalkan, saya Wen Amanda Sorena Putri dengan 3 digit NIM terakhir 041. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai poin 2.1, konsep cancel culture dan agresi, serta poin 2.1.1, definisi dari cancel culture. Fenomena cancel culture berkembang sebagai salah satu bentuk respons kolektif masyarakat terhadap perilaku atau pernyataan yang dianggap melanggar norma sosial, etika, maupun nilai moral di era digital. Praktik ini umumnya dilakukan melalui pemberian sanksi sosial berupa boykot, penarikan dukungan, pemblokiran akun, mute, unsubscribe, hingga penolakan terhadap karya atau produk yang berhubungan dengan pihak yang terkena cancel. Di Indonesia, masyarakat memandang fenomena ini secara ambivalen. Sebagian melihatnya sebagai bentuk akuntabilitas sosial, sementara sebagian lainnya melihat sebagai bentuk persekusi digital yang berpotensi merugikan kesehatan mental. Yang mana, hal ini menunjukkan bahwa cancel culture merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berpengaruh dalam konteks sosial dan budaya, tetapi juga berdampak luas terhadap dinamika interaksi, kesehatan psikologis, dan pola komunikasi masyarakat di era digital. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Donata Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 192. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis agresi. Cancel culture sering memunculkan 3 bentuk agresi utama. Yang pertama itu agresi verbal, berupa hinaan, caci maki, ejekan, atau ancaman yang menimbulkan tekanan emosional, bahkan terbukti berkorelasi dengan gangguan kesehatan mental jangka panjang.
Yang kedua itu bisa bentuknya agresi digital, terjadi melalui media sosial seperti komentar kebencian, doxing, cyberbullying, atau misalnya penyebaran paksa konten pribadi. Efeknya itu cepat menyebar dan sulit dihapus, dan juga meningkatkan risiko kecemasan, depresi, hingga trauma. Yang terakhir atau yang ketiga adalah agresi sosial atau relasional, di mana agresi ini itu merusak hubungan sosial dengan cara pengucilan, gosip, sabotase relasi, menentukan reputasi, sehingga korban merasa terisolasi dari lingkungannya. Nah, ketiga bentuk agresi ini itu saling bekerja sama dalam fenomena cancel culture, menciptakan tekanan psikologis yang berat, memicu polarisasi sosial, dan membuat pemulihan korban menjadi lebih sulit. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricidara Andreas dengan 3 degree terakhir 137. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan antara cancel culture dan juga agresi yang dapat dipahami sebagai fenomena sosial di mana cancel culture ini berfungsi sebagai hukuman sosial massal melalui media sosial terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma. Proses ini lahir dari kemarahan, kekecewaan, ataupun frustasi, kemudian diwujudkan dalam bentuk penolakan, kritik keras, dan juga pengucilan. Secara psikologis, cancel culture juga memicu agresi baik dari pelaku maupun korban. Agresi muncul dalam bentuk cyberbullying, serangan verbal, hingga respons emosional korban yang tertekan secara sosial. Dampaknya meliputi stres, kecemasan, depresi, serta polarisasi sosial yang semakin tajam. Fenomena ini menciptakan atmosfer yang toksik, mempersempit ruang dialog, serta menimbulkan siklus agresi yang merusak kohesi sosial dan juga kesehatan mental, sehingga menjadi masalah kompleks dengan implikasi psikologis dan juga sosial yang signifikan. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Fiona Yolanda Suryana dengan 3 digit NIM terakhir saya 093. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cancel culture related aggression dalam bidang kedokteran. Jadi fenomena cancel culture di Indonesia, khususnya di bidang kedokteran, itu semakin menjadi sorotan seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial yang mempengaruhi reputasi dan kesehatan mental para tenaga medis. Sebagai bentuk tekanan sosial secara daring, cancel culture dapat menimbulkan dampak psikologis serius seperti stres, kecemasan, dan depresi pada individu yang menjadi sasaran. Selain itu, fenomena ini juga membatasi kebebasan berbicara dan diskusi ilmiah, yang seharusnya menjadi bagian yang penting dalam pengembangan profesi medis. Dalam jangka panjang, pengucilan sosial akibat cancel culture dapat mempersempit ruang diskusi di kalangan tenaga kesehatan, sehingga menghambat perkembangan pengetahuan dan kualitas layanan medis secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan membahas kasus cancel culture pada dokter di media sosial. Jadi, kasus cancel culture terhadap dokter di media sosial itu semakin sering terjadi dan berdampak negatif terhadap reputasi serta kesehatan mental tenaga medis. Dokter yang aktif berbagi konten di platform seperti TikTok dan Twitter seringkali menjadi sasaran kritik dan pengucilan sosial apabila dianggap melanggar norma atau etika profesional. Salah satu contohnya adalah kasus Dr. Kevin Samuel pada tahun 2021 yang menjadi viral karena mengunggah video rekonstruksi pemeriksaan persalinan. Video tersebut dinilai melanggar privasi dan melecehkan perempuan, sehingga memicu protes publik dan berujung pada sanksi 6 bulan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (IDI). Kasus ini menggambarkan bagaimana media sosial dapat mempercepat penyebaran opini negatif dan menciptakan tekanan sosial yang besar terhadap tenaga medis. Perkenalkan, nama saya Iketut Gede Wahyu Wicaksana dengan 3 digit NIM terakhir saya 221. Di sini saya akan menjelaskan agresi dari sudut pandang pasien atau keluarga melalui media digital. Fenomena cancel culture yang marak di media sosial dapat dipahami sebagai bentuk agresi digital yang juga relevan dengan dinamika hubungan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Cancel culture muncul akibat kurangnya informasi valid yang beredar serta adanya mob mentality atau mentalitas ikut-ikutan, sehingga pasien atau keluarga dapat dengan cepat mengubah ketidakpuasan menjadi serangan terbuka di ruang digital. Bentuk agresi ini meliputi hujatan, penolakan, kampanye boikot, hingga cyberbullying yang ditujukan pada individu maupun institusi. Sama seperti kasus public figure atau perusahaan yang menjadi korban cancel culture, tenaga kesehatan atau rumah sakit juga berisiko mendapatkan tekanan serupa, terutama ketika keluhan pasien atau keluarga dipublikasikan tanpa verifikasi kebenarannya. Hal ini membuat media sosial berfungsi tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai pengadilan publik yang dapat mempermalukan atau menjatuhkan reputasi pihak yang diserang. Di sisi lain, cancel culture memang dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mendorong akuntabilitas
misalnya terhadap isu pelecehan seksual atau diskriminasi. Namun, ada juga dampak negatifnya yang begitu besar, karena bisa menghancurkan reputasi hanya berdasarkan tuduhan yang belum tentu benar, memicu mob mentality atau mentalitas ikut-ikutan, serta membungkam suara berbeda atau spiral of silence. Bagi korban, termasuk tenaga kesehatan atau institusi medis, agresi digital semacam ini berisiko menimbulkan stres, depresi, hingga kehilangan kepercayaan publik. Sementara itu, bagi pasien atau keluarga yang melakukan agresi, hal ini justru dapat memperkuat emosi negatif dan memperlebar jarak dengan pihak tenaga medis. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, sikap kritis dalam menyikapi informasi, serta regulasi penggunaan media sosial sangat dibutuhkan agar ruang digital tidak menjadi sarana agresi massal yang merugikan semua pihak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Niloh Aursi Permiswari dengan 3 digit terakhir 196. Jadi, agresi di lingkungan akademisi kedokteran sering muncul dalam beberapa bentuk, yaitu ada agresi verbal dan psikologis, relasional, dan juga agresi akademik di penelitian dan juga publikasi. Jadi, hal ini merupakan akibat dari adanya budaya hierarkis yang kuat. Nah, praktik seperti teaching by humiliation itu berdampak pada turunnya rasa percaya diri, kecemasan, hingga burnout, serta mengganggu interaksi antara mahasiswa dengan pasien dan juga mengganggu perkembangan profesional mereka. Selain itu, persaingan di bidang penelitian dan juga publikasi itu memicu juga adanya bentuk agresi yang lebih halus seperti perebutan klaim atau penahanan hak publikasi yang berpengaruh pada dana, promosi, dan juga reputasi akademik. Academic bullying ini lebih sering dialami oleh perempuan dan juga kelompok minoritas dengan dampak serius bagi kesehatan mental serta keberlanjutan karir mereka. Normalisasi praktik ini di institusi membuat korban enggan melapor karena takut akan kehilangan kesempatan karir mereka. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Titan Tisna Rahayu dengan 3 digit yang terakhir saya 251. Jadi di sini saya izin untuk melanjutkan ke 2.3 yaitu mengenai dampak cancel culture related agresi. Jadi cancel culture ini akan menimbulkan tekanan besar pada target atau korban seperti hujatan dan juga perundungan online yang nantinya itu bisa membuat korban kehilangan jati diri dan juga hubungan sosialnya. Fenomena ini akan mempersempit ruang diskusi, lalu mengurangi toleransi dan juga memicu mentalitas ikut arus. Saya izin lanjut ke poin 2.3.1 yaitu mengenai dampak psikologis. Jadi dampak psikologis yang pertama yaitu akan menimbulkan cemas, stres, dan juga ketakutan yang nantinya akan mengakibatkan korban itu melakukan self censorship. Yang kedua yaitu akan muncul stigma sosial yang nantinya akan memicu rasa malu, lalu isolasi hingga depresi yang nantinya akan mengakibatkan kualitas hidup dari korban ini menurun. Yang ketiga yaitu memperlebar perpecahan sosial dan juga menghambat kebebasan berekspresi yang nantinya akan berakibat pada mengurangi kreativitas dan juga perkembangan dari korban. Perkenalkan, nama saya Trisna Simurangkir dengan NIM 24025111163. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak profesional dari cancel culture. Cancel culture dipahami sebagai bentuk aksi kolektif yang berwujud panggilan publik, boikot, hingga pengucilan sosial terhadap individu atau kelompok yang dianggap melakukan perilaku tidak pantas. Dampak profesionalnya antara lain, yang pertama dapat menghancurkan reputasi, memperburuk kerentanan status profesional, bahkan menuansa diskriminasi rasial. Kemudian yang kedua dapat menimbulkan tekanan psikologis berat seperti munculnya kecemasan, depresi, hingga keinginan untuk mundur dari profesi. Dengan demikian, memahami cancel culture bukan hanya penting dalam kerangka interaksi sosial, tapi juga krusial untuk menelaah bagaimana aksi kolektif ini membentuk iklim profesional, memengaruhi kesejahteraan pekerja, serta mendorong perubahan kebijakan institusional terkait etika dan perilaku. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, ada pun dampak pada pelayanan kesehatan. Untuk yang pertama, beban psikologis tenaga kesehatan. Online shaming dan pelecehan dapat memicu kecemasan, burnout, dan niat untuk keluar profesi. Lalu, ada gangguan operasional. Ancaman dan intimidasi menghambat layanan, membatalkan janji, dan alihkan sumber daya. Lalu, ada penurunan kualitas layanan. Burnout dan stigma berdampak pada keselamatan pasien dan praktik klinis. Lalu, erosi kepercayaan publik. Agresi publik dan misinformasi menurunkan trust serta menghambat komunikasi kesehatan. Lalu,
Yang terakhir, implikasi kebijakan. Perlu dilakukannya regulasi tegas untuk mendukung psikososial, protokol keamanan, dan strategi komunikasi. Karena masih ada dicapai dengan tugas relatif melakukan pembangunan, di sini saya menemukan penjelasan tentang upaya mengatasi cancel culture related depression, di mana fenomena cancel culture muncul di media sosial karena memunculkan agresi sebagai bentuk pengucilan dan penolakan terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial. Beberapa upaya strategis untuk mengatasi agresi ini sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi komunikasi krisis, di mana respons cepat dan transparansi merupakan langkah utama dalam menghadapi agresi atau cancel culture. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketika berkomunikasi dan konsekuensi dari cancel culture melalui kampanye edukasi di media sosial dan juga institusi pendidikan. Untuk penanganan, individu atau kelompok yang terdampak dianjurkan melakukan dialog terbuka dan kolaborasi dengan mediator profesional guna meredakan konflik dan mengembalikan reputasi. Pendampingan psikologis dan sosial juga penting diberikan pengertian dengan psikologis seperti stres dan kecemasan akibat agresi publik. Strategi komunikasi yang empatik dan jujur dalam memberikan klarifikasi juga sangat membantu memperbaiki citra dan menurunkan ketegangan. Lalu juga ada bagian literasi digital dan penggunaan teknologi bijak, di mana pendidikan literasi digital sangat penting untuk meminimalisir dampak buruk cancel culture, termasuk agresi tersebut. Edukasi kepada masyarakat agar dapat berhati-hati dalam menyaring informasi dan bijak dalam berkomunikasi di media sosial dapat mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Literasi digital yang baik juga mendorong pengguna untuk mengecek fakta sebelum menyebarkan informasi yang dapat memicu reaksi negatif. Selanjutnya adalah bagian sikap individual terhadap cancel culture. Individu yang menjadi target cancel culture sebaiknya mengembangkan sikap terbuka dan tidak mudah terprovokasi oleh agresi yang muncul. Kritik yang membangun serta dukungan sosial dari lingkungan sekitar dan mediator dapat membantu meredam tekanan psikologis. Pendekatan introspektif dan komunikasi yang tenang juga berkontribusi dalam mengelola konflik yang terjadi. Selanjutnya adalah pengendalian sosial dan dialog inklusif. Cancel culture sebenarnya merupakan bentuk pengendalian sosial modern yang bertujuan menjaga norma masyarakat. Melalui bentuk pengendalian sosial preventif dan represif yang dilakukan secara persuasif melalui pendidikan dan teguran, masyarakat dapat diarahkan untuk melakukan dialog inklusif dan saling menghormati, sehingga agresi yang merusak dapat dikurangi. Pendidikan dan pembinaan terus-menerus perlu diarahkan untuk membangun komunikasi digital yang sehat dan konstruktif. Perkenalkan, saya Ika Bayu Prayana dengan NIM 065. Jadi terkait kesimpulannya, cancel culture related aggression merupakan fenomena sosial di era digital yang awalnya dimaksudkan sebagai kontrol sosial, namun seiring bergeser menjadi agresi berupa hujatan massal, perundungan cyber, pengucilan sosial, hingga boykot sistematis. Dalam konteks kedokteran, fenomena ini berdampak serius pada reputasi, kesehatan mental, dan juga kualitas layanan tenaga medis, memicu stres, kecemasan, burnout, serta penurunan kepercayaan diri. Tekanan publik yang masih masif juga mengganggu operasional institusi kesehatan, menurunkan kualitas layanan kritis, dan juga mempersempit ruang diskusi profesional. Karena itu, pemahaman mendalam dan juga strategi mitigasi diperlukan untuk meminimalkan dampak negatifnya. Lalu untuk sarannya, tenaga medis dan institusi kesehatan perlu memiliki protokol komunikasi kritis, transparansi, respon cepat, serta dukungan psikososial dan juga mekanisme pelaporan aman bagi tenaga medis terdampak cancel culture. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar lebih bijak, kritis, serta empatik dalam bermedia sosial, serta menghindari hujatan massal. Pemerintah dan juga organisasi perlu menyusun kebijakan perlindungan hukum dan juga kelembagaan bagi tenaga medis serta memperkuat regulasi media sosial. Budaya dialog inklusif dan juga pengendalian sosial yang konstruktif juga penting agar cancel culture kembali pada fungsi positifnya sebagai mekanisme kontrol sosial. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari SGDA 9 tentang Cancel Culture Related Aggression. Terima kasih.